Selamat datang di channel Mantri Tani. Fluktuasi harga karet dunia diperkirakan berakibat negatif terhadap industri ban tanah air. Paling utama terhadap bayaran bahan baku penciptaan yang kebanyakan memakai karet. Direktur Center of Economic and Law Studies, Cilius Bima Yudhistira berkata di taksir tersebut bakal terindikasi dari mungkin pemangkasan belanja karet di industri ban yang sejalan dengan penyusutan harga komoditas itu di pasar global. Mungkin penyusutan bahan baku karet di industri ban tidak berubah-ubah dengan harga karet global yang turun sebesar 5,3% secara YoY pada semester I atau 2023. Tidak hanya itu, sambungnya mungkin penyusutan bahan baku dinilai tidak cuma buat karet alam yang dibeli dari dalam negara, melainkan bahan impor pula hadapi keterlambatan pengiriman. Bagi Bima, hingga dengan dikala ini masih terjalin disrupsi rantai pasok bahan baku karet yang ingin menyebabkan terbentuknya bayaran penciptaan di industri turunannya, paling utama ban. Tidak cuma karet, Bima berkata komponen lain buat industri ban semacam benang baja pula hadapi fluktuasi dari sisi harga. Jadi, butuh dicari alternatif negeri pemasok. Tidak cuma mengimpor dari Cina serta India. Hal tersebut yang mestinya dicermati oleh pelakon industri ban. Serapan karet alam ke industri ban dalam negeri diperkirakan normal di angka 590,000 ton pada tahun ini, menyerupai capaian pada tahun kemudian. Pimpinan Universal Dewan Karet Indonesia, Asis Pane berkata petani karet di dalam negara masih mengalami penyakit jamur daun yang memencet produktivitas. Tidak hanya itu, bencana banjir yang terjalin di kantong-kantong lahan karet pula dinilai hendak menyulitkan perkembangan penciptaan. Di sisi lain, Kamboja tengah melipat gandakan pengapalan karetnya ke Cina, salah satu pasar tujuan ekspor terbanyak Indonesia. Serapan karet alam normal saja tahun ini, namun kami khawatir terjalin gejolak penyusutan penciptaan sebab penyakit jamur daun serta banjir, kata Aziz. Pada tahun kemudian, angka serapan sebesar 590,000 ton hadapi perkembangan 27% dari angka 2022 sebesar 550,000 ton. Tetapi, angka tersebut masih terkontraksi 17,06% dibanding serapan saat sebelum pandemi pada 2019 sebesar 711,360 ton. Ada pula volume ekspor karet selama tahun kemudian diperkirakan 2,4 juta ton. Walaupun serapan karet ke pasar dalam negeri diproyeksi normal tahun ini, terdapat kemampuan penyusutan. Asis berkata bila dibutuhkan, pemerintah nantinya bisa menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) buat komoditas karet alam. Alasannya pernah terjalin kekurangan karet pada industri ban dalam negeri sebagian waktu kemudian. Dengan keadaan impor turun serta penciptaan turun, kami prihatin. Pemerintah yang diharapkan mengadakan replanting tumbuhan baru hingga saat ini belum terdapat. Memanglah barangkali dalam waktu dekat pemerintah dimohon tingkatkan penciptaan serta DMO jelasnya. Sedangkan itu Dewan Karet Indonesia saat ini pula tengah berupaya mengundang investor asing buat melaksanakan ekspansi perkebunan karet. Cuma saja sebab terhalang pandemi, upaya tersebut belum berjalan lembut. Tidak hanya itu, Asis pula mendesak industri karet serta benda dari karet di Indonesia buat meningkatkan teknologi yang sanggup mencerna karet alam jadi karet sintetis. Jika dapat terbuat karet alam Indonesia jadi karet sintetis, hingga kita hendak merajai pasar karet dunia, ucapnya.